Pandeglang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam, mulai dari hutan, pertanian, perkebunan, laut, hingga pariwisata. Namun, itu semua tidak menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan masyarakatnya. Masih banyak wilayah yang tertinggal dan masyarakat hidup dalam kesulitan. Melihat kondisi tersebut, Laz Harapan Duafa bekerja sama dengan Caritas Australia bersama-sama berupaya membantu masyarakat dan pemerintah setempat agar bisa melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik agar mereka bisa hidup lebih layak melalui program Desa Harapan. Yang di dalamnya terdapat program-program pemberdayaan, yaitu program kesehatan, pemanfaatan lahan pekarangan, dan program pemberdayaan ekonomi. Yang di dalamnya terbagi ke dalam banyak subprogram seperti CLTS, promosi kesehatan, arisan jamban, pemberdayaan difabel, pemanfaatan lahan pekarangan, inovasi produk olahan, dan program pemberdayaan lainnya. Pada tahun 2007, Laz Harapan Duafa telah mulai melakukan pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat. Sebelum Laz Harapan Duafa masuk dan menjalankan program Desa Harapan, jumlah warga yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak di 9 desa dampingan Laz Harpa bisa dihitung dengan jari. Sisanya tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Di selatan Banten ini atau di selatan Pandeglang ini, yang mana desa-desa tersebut itu masih banyak sekali yang melakukan BAB sembarangan atau dolbon kata orang di sini itu, atau dolwa atau semacamnya itu. Ketika Laz Harpa dan Caritas Australia ini datang ke desa mengajak masyarakat untuk berubah dan beralih dari yang tadinya banyak yang BABS, Laz Harpa dan Caritas Australia ini mengajak masyarakat untuk tidak melakukan lagi dan mengajak masyarakat untuk mempunyai WC atau jamban sehat. Sebelumnya, kesadaran masyarakat terkait kesehatan sanitasi masih begitu minim. Masih banyak di antara mereka yang melakukan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kebiasaan ini akibat dari minimnya informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan terkait kesehatan sanitasi. Sehingga membuat mereka terbiasa untuk melakukan buang air besar sembarangan di banyak tempat, seperti salah satunya yaitu di kebun. Meme aya harpa mangicing kaleuweung. Tak kudu ai peuting ngoke obor baralak lain senter-senter acan. Baralak dimungun ke gudur-gudur. Ya. Eta merepet ka awak kabeulem. Brikeun heula jak kabeulem. Nyangeus eta mah nyangeus balik ripuh laleueur. Jalanan peuting poek. Tidak hanya BABS saja, tetapi kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan pun masih kurang. Seperti misalnya, jarang atau bahkan tidak membiasakan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, sehingga menimbulkan berbagai penyakit pencernaan seperti diare dan lain sebagainya. Tantangan pertama ketika menjadi fasilitator yaitu promkes di sekolahan dan mengajak anak-anak untuk hidup lebih sehat lagi. Contohnya cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Biasanya kan anak-anak cuci tangan di air kobokan atau biasa tidak cuci tangan sama sekali. Sekarang anak-anak pun sudah bisa mengikuti praktek yang telah kita ajarkan. Perkenalkan, nama saya Elmi. Saya merupakan salah satu guru di MI Al Khairiyah Cigelis.
sebelumnya murid-murid di sini belum tahu tata cara cuci tangan, terus membuang sampah juga suka sembarangan, terus buang air kecil juga suka kadang di pinggir toilet, tidak masuk ke toilet. Tetapi sesudah Harpa dan Caritas Australia datang ke sini dan memperkenalkan Promkes di MI kami, mereka sudah bisa tata cara cuci tangan, terus kemudian juga bisa membuang sampah tidak sembarangan. Kebetulan di kelas juga suka disediakan tempat sampah, dan kalau misalkan jajan suka dibuang ke tempat sampah, tidak dibuang sembarangan. Dan kemudian kalau misalkan ke kamar mandi juga tidak berceceran, terus tidak kencing di sembarang tempat. Terima kasih untuk Harpa dan Caritas Australia. Selain pemberdayaan di bidang kesehatan masyarakat, Laz Harapan 2FA juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan, agar lahan yang kosong atau terbengkalai menjadi produktif dan bisa dijadikan sebagai ketahanan pangan. Sebelum ada Harpa dan Caritas Australia, masyarakat di sini masih kurang sadar akan pemanfaatan lahan pekarangan, sehingga mereka lebih memilih beli ke pasar atau belanja sayuran dan lain-lain lebih ke pasar. Kenalkan, nama saya Bu Atik dari Ciodeng Barat, Ketua PLP Ciodeng Barat Harpa Caritas Australia. Sebelum kami kedatangan Harpa, di sini itu nggak ada lahan pertanian seperti ini. Ini dijadikan lapangan bola sama anak-anak. Setelah adanya bantuan dari Harpa, kami bisa menanam seperti terong, pare, jahe, kencur. Sebelumnya ada kangkung juga, karena kan ini udah dipanen. Jadi kalau untuk cabai, kalau tomat kan udah nggak ada sekarang, kemarin-kemarin ada. Jadi kalau mau nyambel, ada tomat, ada cabai, palingan kita tinggal beli cuma terasinya aja. Kami ngerasa banyak manfaatnya setelah adanya Harpa Caritas Australia ini. Ya terus terang sangat membantulah dengan ekonomi kami yang keadaannya seperti ini, kayak di pedesaan ini. Kami bisa hemat uang, dan uang itu kami bisa sisihkan untuk menabung seperti buat beli perabotan dan lain sebagainya. Tetapi semenjak ada Harpa dan Caritas Australia, masyarakat lebih hemat dari segi ekonomi, karena mereka bisa memanfaatkan lahan pekarangan itu menjadi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain pemanfaatan lahan pekarangan, masyarakat juga mengalami masalah kesulitan ekonomi. Bahkan berada di bawah taraf hidup kurang layak. Dan akibat dari keadaan yang memaksa, beberapa di antara mereka ada yang terpaksa meminjam kepada rentenir, bank keliling, atau lintah darat, sehingga mereka terlilit hutang yang mencekik dan menyusahkan. Di dalam program pemberdayaan ekonomi, Laz Harapan 2FA memfasilitasi dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok keuangan mikro atau yang disebut dengan KKM, baik secara mandiri ataupun dibantu subsidi modal simpanan awal. Sebelumnya, masyarakat begitu kesulitan dalam mencari modal dan mengelola keuangan mereka. Kini setelah dibentuknya KKM, masyarakat bisa mengelola keuangan secara mandiri yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan, seperti simpan pinjam, modal usaha, dan keperluan-keperluan lainnya, sehingga tidak lagi bergantung pada rentenir atau bank keliling. Di dalam pemberdayaan ekonomi, terdapat beberapa subprogram, yang salah satu diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi untuk difabel. Sajum, seorang difabel asal kampung Cisuren Hilir, Desa Curug, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang, Banten, sebelumnya merasa terkucil dan tak ada dorongan motivasi untuk bisa bangkit. Namun, Laz Harapan 2FA melalui agen perubahannya yang diistilahkan dengan sebutan Field Facilitator, memberikan dampingan edukasi, modal usaha, dan membangun jiwa kemandirian agar Sajum bisa bangkit dan termotivasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Sebelum aya Harpa abdi ripuh ku masalah ekonomi, aya nama abdi aya bantuan ti Harpa Caritas Australia, abdi alhamdulillah di pasien kompresor eta teh ama modal
kondisi abdi aya nama abdi ku masalah ekonomi rada lumayan sakedik nambihan berkatna harpa Ceritas Australia abdi alhamdulillah aya nama. Begitupun dengan Sani, yang juga seorang difabel asal kampung Rorasabin, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten. Sebelumnya, tak ada kegiatan atau hal yang dilakukan. Tapi setelah dilakukan pendampingan pemberdayaan, kini Sani sudah bisa mandiri dan mengelola beberapa usaha. Seperti salah satunya yaitu adalah usaha ternak lele. Ya dulu saya itu gimana ya, sulit buat mau pengen usaha juga, nggak punya modal. Tapi anak-anak juga nih saya sering nangis karena nggak punya uang jajan ya, nangis. Terus sekarang mah alhamdulillah saya udah dibantu sama Harpa dan Ceritas Australia buat usaha sembako. Tapi sekarang sih sembako sih nggak ada, cuman dialihkan sama lele ya, sama ikan lele sama ikan keramik. Sekarang sih alhamdulillah saya anak juga nggak seperti dulu. Seperti dulu itu kan anak saya kayak jajannya kayak gimana gitu, tapi sekarang sih enggak, kalau ada jajan ya walaupun ini cuma ada gitu. Melalui program Desa Harapan, kini sebuah perubahan besar telah terjadi di masyarakat. Satu persatu, permasalahan yang dulu dialami oleh para warga sudah mulai teratasi. Mulai dari kesehatan sanitasi, pemanfaatan lahan pekarangan, dan pemberdayaan ekonomi. Setelah dilakukan edukasi melalui program CLTS dan Arisan Jamban, masyarakat secara sadar dan mandiri mulai membangun fasilitas sanitasi yang layak di rumah mereka masing-masing. Begitupun dengan lahan pekarangan yang dulu terbengkalai. Kini, setelah melalui pemberdayaan, masyarakat mulai memanfaatkan lahan-lahan mereka agar lebih produktif dengan ditanami berbagai jenis sayur mayur yang mereka butuhkan. Selain itu, di bidang pemberdayaan ekonomi yang meliputi kelompok keuangan mikro, modal difabel, dan berbagai produk olahan telah mengubah taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Selain program reguler, setelah hadirnya COVID-19 sebagai pandemi global, Laz Harapan Duafa kembali menjalin kerjasama dengan Caritas Australia untuk membuat program Desa Harapan Siaga COVID-19, agar masyarakat di desa dampingan bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Laz Harapan Duafa dan Caritas Australia untuk mencegah penyebaran COVID-19 yaitu dengan membentuk tim Satgas Siaga COVID-19 tingkat kampung di desa dampingan. Tim Satgas dibekali pelatihan dan edukasi terkait langkah-langkah dan hal yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain dengan membentuk Satgas Siaga COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19, Laz Harapan Duafa bersama Caritas Australia melakukan upaya preventif dengan cara memfasilitasi tempat cuci tangan di tempat publik, salah satunya di lokasi pasar, tempat di mana banyak masyarakat berkumpul dan beraktivitas, agar masyarakat bisa membiasakan mencuci tangan setelah mereka keluar ataupun masuk area pasar. Untuk mendukung tim medis dalam penanganan COVID-19, Laz Harapan Duafa juga melakukan distribusi APD atau alat pelindung diri untuk tim medis, agar mereka bisa lebih aman dan terlindung dari potensi penularan COVID-19. Pada kesempatan ini,
kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya antara UPT Puskesmas Sobang dengan Harfa yang selama ini kita sudah menjalin kerjasama dengan baik. Saya Indah Prihanande, Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa atau LASHARFA. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Caritas Australia dan juga pemerintah Australia yang telah lebih dari 10 tahun menitipkan dananya melalui Caritas Australia untuk masyarakat Banten. Di mana di dalam proses pendampingan ini, kami melihat bahwa begitu banyak perubahan yang terjadi di masyarakat Pandeglang, terutama dalam persoalan mendasar, yaitu di dalam sanitasi. Mereka hidup lebih baik hari ini, mempunyai peradaban yang lebih baik. Mereka tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan. Di samping itu, kami melihat bahwa perubahan yang sangat mendasar lagi adalah terkait dengan perempuan-perempuan hari ini yang berada di wilayah dampingan Lembaga Amil Zakat Harfa dan juga Caritas Australia. Mereka memiliki pemahaman bagaimana perempuan memiliki porsi yang sama dengan laki-laki terhadap haknya. Hari ini perempuan-perempuan di desa dampingan kami memiliki pandangan yang lebih luas terkait dengan hidup mereka. Dan mereka sekarang bisa menjadi lebih baik dalam mengelola rumah tangga mereka karena kaum bapak hari ini sudah melibatkan mereka di dalam keputusan-keputusan penting di dalam rumah tangga mereka. Di samping itu, banyak disabilitas yang memiliki pemahaman yang baru dalam kehidupan mereka, yang selama ini mereka merasa tersembunyi, terpinggirkan, tersisih. Hari ini mereka mau bermasyarakat, mau melakukan perubahan-perubahan dan kemudian menjadi manfaat minimal terhadap diri mereka sendiri. Dan juga masyarakat desa telah memahami bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak-anak mereka, memberikan pemahaman bagaimana anak-anak bisa melindungi diri mereka terhadap ancaman orang-orang dewasa atau ancaman yang tidak dikehendaki. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Australia yang telah bekerja sama dengan Caritas Australia melalui pendanaan programnya bersama Lembaga Amil Zakat Harfa Harapan Duafa di wilayah Pandeglang, Banten, Indonesia. Terima kasih.